kecil ya. Sekarang dia jualan ya. Ya. Nggak tahu, aku nggak pernah lihat. Cuman setahu aku tuh yang ada dari dulu emang si Lintang itu yang suka nganter anak-anak sekolah ngedrop main ke rumah saya kan dia. Jadi tahu. Tapi kakaknya yang dua itu ini aja ya, diam aja kayaknya Kak Fit. Ngamuk kalau yang Ewin itu marah-marah terus kalau ketemu saya tuh marah-marah terus, marah-marahin si Niki, bikin masalah melulu. Nah kan bener. Nggak ada empatinya. Emang, Pokoknya mungkin karena emang ngerasa kapit. Dari remaja dia tuh kapit. Dulu dari tantenya remaja. yang di Amerika itu si Niki di waktu awal-awal Niki ditahan itu dulu tuh ini tahu apa namanya nggak sedih gitu karena memang dia punya problem lulu. Waktu orang tuanya meninggal kan, itu juga nggak lama kayaknya habis ada huru hara dia huru hara dia apa sih entertainment. Terus nggak lama orang tuanya meninggal gitu kan, kayak aku bilang aku ngerasa apa nggak kuat kali ya dengan kelakuan anaknya gitu kan, masalah terus di entertainment ya kan, kayak gitu. Waktu Kalau remaja orang kan dia normal emang begitu malu, bandel, Kak. kabur-kaburan. Eh, Asun, terus giliran si NM ngebuka aib orang, lu benerin kayak gitu. Terus kelompok-kelompok lu orang ngebongkar-bongkar aib orang, dibenerin gitu. Di sini kan bukan ngebongkar aib Nikit, tapi kan kenyataannya. Gimana sih kamu itu? Orang dikasih kebenarannya, lu nggak terima. Kalau MM buka aib Jangan orang bawa-bawa pun orang mereka tua, nggak apa-apa. Emang yang bawa orang tua siapa? Lu orang semuanya aja Jangan bawa nggak orang normal. tua. Lu yang nggak normal, gue mah normal. Kalau waktunya meninggal ya meninggal, iya. Rame. Salon Kak Fitri yang di Bali udah nggak ya ada ya? Sama yang NM itu. Enggak, itu kan karena tempatnya punya teman saya. Saya dulu support ngeramein biar tempatnya rame. Sekarang dibikin restoran. Ya iya Kak Fitri salonnya banyak gitu, ternaknya juga bilang ke salon nggak bayar. Laki suka laki, lu nggak normal. Kadang Nggak sembuh. asumsi mereka itu aneh-aneh. Jangan bawa-bawa orang tua ya. NM tuh orang tua. DRG jadikan Nah sekarang gua tanya, sekarang tanya makanya NM juga hati-hati mulutnya, jangan suka bawa-bawa orang tua juga. Kalian digituin nggak terima. Dia kan si toko mami itu kan nggak bawa orang tua, cuman waktu meninggal gitu loh. Gimana sih? Makanya Kayaknya kupingnya lagi dibenerin, kuping kalian tuh dibenerin deh. Nggak ada Sekali-sekali. bawa orang tua kok. Dari nggak tadi ada, nggak ada. ngobrolin. Mungkin Orang bilang waktu orang tuanya meninggal itu aja. orang tua meninggal tuh waktu itu kayaknya dia Iya, lagi padahal NM lebih parah ya bawa-bawa orang. Iya makanya itu kasihan. kalian itu Pak. Gitu loh, maksud aku kasihan, aku malah kasihan sama orang tuanya gitu loh, karena anaknya Seorang ibu keluar masuk penjara apa pantas itu? Aku nggak tahu lah Kak ya. Nobar mereka nggak apa-apa, kita nobar. Ternak makan dedek jadi otaknya budek. Tapi Tanggal 28 nobar lagi, makan siomay, bakso. Mereka nobar lagi. Kalau kita nobar kan ketawa ketiwi, ya kan di sebelah nobar tapi jantungnya jugdak jugduk. Betul, iya bener Bang Enos. Mereka itu sebenarnya deg-degan, tapi menutupinya tuh dengan ya ini typing-typing kayak gini. Sebenarnya mereka ketakutan. Kalau kita nobarnya ketawa ketiwi, ya Kita kan. kan nyantai. udah capek kalian, jari kalian typing. Mumpung aku masih sadar nih, nanti aku klub tidur loh, nggak bisa aku bacakan typingan kalian. Vonisnya kapan Kak? Tanggal 28 ya. kalau aku tadi ngomong kasihan sama orang tuanya, maksudnya Aduh, kalau si itu gosong apa ya? ngefitnah, Duplik beda tuh ya. Kalau Miss Gosong tuh ngefitnah, kalau aku enggak, aku malah bilang aku kasihan sama orang tuanya gitu, Ya itu beda Aduh, ya. para jangan sebut, ternak pada jangan sebut panas. biarin aja. gosong itu, jangan sampai ku santet Telepon online. Ya. judol, padahal lu suka main judol kan, Mael? Nggak mungkin lu nggak suka main judol.
Alas si NM itu ngatain. Iya. Dari Nggak mana sabar Aurel gua nih. Hanisha? Lebih terhormat NM. Puih, terhormat. Aurel, mudah-mudahan kamu ya jadi NM ya. Mudah-mudahan kamu kalau punya anak cucu jadi kayak si NM. Mudah-mudahan, amin. Amin. Miss Gosong sekarang keren, nomor 2 amat, mau keren mau enggak. Nggak Keren suka dari juga mana? ketika lu nanyain aja yang suka jodoh. Gue nggak pernah main judi gue. Ada tuh yang ngajak gue main apa sih namanya tuh di Indonesia, main, ntar dulu ya aku inget-inget dulu ya, main trading. Aku bilang trading itu judi kan, ngapain aku main judi. Mendingan Aku nggak main mau trading ngasih ya. anak aku duit haram. Ye, Terus Gosong masuk yakin, yakin aja lah biar seneng kau. Menyala 20 tahun. Miss Gosong itu bermuka Udah dua. giliran. Bukan muka dua sih Kak, sebenarnya itu dia muka tembok. Kau tahu nggak muka tembok di sini ada sana ada tuh. Enggak tembok deh. Masuk aja loh. Lepas Orang nggak ada berpendirian tuh itu, orang nggak berpendirian. Nggak usah sebut-sebut namanya si gendut air. tidak heran sama Nepas Iya, dulu benar, Bang Enos. dibicarain Nggak usah apapun disebut dia itu. lakukan orang tuanya. Nggak usah kau bawa orang itu kan. Kalian sendiri ya, Mecibai kalian sendiri bawa orang tua. Gemes Giliran nih, kita tambahin bawa orang Nepos, tua. Alin, Judol, Markus, Dalang, apalagi? Hah, iya Kak, muka tembok ya, iyalah muka tembok. Duta Tahu nggak klarifikasi muka, katanya, Kak. Duta muka tembok klarifikasi, gitu. Nepos, Alin, Judol, Dalang, apa? Yang penting nih kita di penjara. Mau apa lu? Yang penting dia nggak bisa ngangetin cilok satu. Mau yang penting dia nggak bisa live. Cilok satu aja, cilok satu Mbak, cilok satu kau makan. Jangan deh, cilok satu nanti angetin aku makan. Tapi tahu nggak ya teman-teman ya, ini biar si pendukung-pendukung sini kita Mirjani denger ya. Apapun julukan yang kalian kasih buat akun ya, itu sesuai dengan sekarang sini kita dibui. Betul. Dendam ya Bu, nggak ada dendam di sini. Apapun yang kalian berikan julukan terhadap diri aku, itu Nanti sesuai ya, kalau Sheila. di sini kita di penjara. Grup pemeras ngumpul sini ya, iya kan yang meras kan junjungan lu bukan di sini. Gimana sih? Nggak sadar apa dia mereka. Iya, Yang, di sini yang tuh nggak dikasih ada yang, julukan di sini nggak ada yang siapa? meras-meras. Yang disebut-sebut siapa? Yang masuk bui siapa? Yang meras siapa? Kalau MM Lab anak durhaka ada. Kakak ini pakai hijab tapi tangannya tuh jahil banget, aneh deh. Nggak sesuai dengan Apa kerudung katanya? tau. Aku nggak baca. Nggak usah dibaca, Kak Fit. Katanya kalau NM Lab anak durhaka ada saingan katanya gitu Kak. Bukan ada saingan, anak durhaka ada bahan lagi nginjek dia. Beneran, kalau dia live ada bahan lagi aku nginjek dia sampai kalau dia bangkit lagi aku injek lagi kalau dia masih onar. Tapi mudah-mudahan dia taubat ya. Benar. Pendukung Tapi NM kayaknya- otaknya Kan banyak aku udah yang bilang di podcast Denny Sumargo sampai Denny kaget. Saya siap berseteru sama si Nikita Mirjani seumur hidup saya kalau dia ngaco terus. Nah, Tet, ya. bahkan sampai sekarang tuh masih nggak berubah gitu, Kak Fit ya. Coba grup pemeras ngumpul di sini, kok nggak ada yang mau ngaku ya? Yang meras itu siapa Kak? Aku punya gaji sendiri ya. Aku makan Tapi tidur dulu makan Mbak Emi tidur. waktu dia sama Kak Fitri, Aku dia tuh digaji. jinak Mbak Emi. Aduh, satu-satu. Gimana Kak Popoy? Dulu waktu dia sama Kak Fitri, dia tuh jinak banget dulu, inget kan? Nah, elegan kan gitu. Sekarang kan jadi nggak terkontrol karena nggak ada yang seberani Kak Fit gitu. Dulu sebenarnya dia sama Kak Fit tuh malah positif. Tapi Iya. Sekarang kan gini aja deh contoh singkat ya. Semua orang itu di DM sama dia. Semua orang itu di DM sama dia. Cuman saya doang yang nggak di DM. Artinya apa? Dia takut. tuh kan. Coba saya pengen tahu dia DM saya mau tahu dia ngomong apa. Dia kan kalau di story juga nggak berani. Cuman nyindir. Giliran orang-orang di DM-in sama dia. Coba saya tantangin nih. Dokter Kalian kemarin. kalau mesin kita Mirjani ini nggak ada takutnya, hebat, semua orang nggak ditakutin, suruhlah DM saya. Tuh. Berani nggak di DM?
Tak tantangin nih, tak tantangin, pasti nyampe ke kuping dia. Nyampe Kak, pasti. Jangan orang-orang yang nggak berdaya yang lu DM, gua lah lu DM. Giliran orang yang kira-kira bisa lu injak, lu DM-in. Tapi Richard Lee Nah, lawan sih, iya, bagus. bener, lawan dia. Tapi aku kemarin gini ya, kemarin nggak tahu sih. Jadi ada satu orang dia itu just tip atau apa saya nggak tahu, itu di Eropa namanya Eddie Gun. Dia sama Eddie Gun itu saya nggak kenal tuh sama orang itu nih, saya mention di sini itu ngomongin saya udah kayak apaan tahu tuh, sama si Eddie Gun sama dia itu sekelompok tuh sama yang koki baju merah. Tahu-tahu apa dia ditipu juga kayaknya sama Eddie Gun. Kemarin mukanya di story itu namanya Karma. Orang nggak tahu Itu apa-apa, lagi digibahin. dibahas sebelah nih Kak Edi Gun itu sama grup-grupnya pendukung NM. Kenapa itu dia di story katanya mukanya? Iya, karena apa ya, dia ngomong apa sih, Edi Gun itu ada apa, NM itu apa pakai duitnya Edi Gun apa minjem gitu, mereka nggak terima gitu. Si Eddie Gun kali yang minjem duit NM, karena Eddie Gun itu bawa kabur uang teman saya juga, itu nggak bener orang. Tapi dia sama si NM itu ngomongin saya sama si Yoke bertiga tuh kapok, sekarang dia ditipu. Oh iya, oh itu berarti agak rame ini nama Edi Gun ini kayaknya. Iya emang itu brengsek itu orang. Nah itu saya setuju karena apa? Dia menggunakan menggunakan pekerjaannya untuk tipu daya teman saya yang lain. Ini bener, kalau tahu namanya Eddie Gun di mana kasih tahu, nggak boleh begitu. Itu orang Indonesia. Dia orang Indonesia, just tip gitu, terus dia cari investor, teman-teman saya pada invest sama dia nggak bener. Iya. Tapi dia ngomongin saya kenal nggak sama dia ngomongin saya nomor satu tuh sama si Nikita, masih Yoke bertiga berkelompok, Oh. kapok. Ya oh itu Kak, orang yang suka nabur apa? Sekarang pada menerima akibatnya semua, udah kita diem-diem aja, tapi mereka yang kena karma semua kan. Iya. Kayak duta copet berarti Edi Gun katanya di bawah. Kayak Kalau Data Copet kan copet, kalau si Eddie Gun ini ininya apa? Bisnis, tapi nggak benar bisnisnya, bohong. ya itu loh, ternak NM itu percaya sekali 100% dengan duta itu ya Kak Fit. Padahal dia sendiri Ya levelnya, ngaku ini duta ya ini level otaknya seduta copet ya begitu. Mana mau, astaga. nggak usah, nggak heran gitu. Nanti kalau kita ngomong begitu, dibilang kita mengkasta-kastakan orang, dibilang bodoh nggak mau, tapi mereka bodoh. Coba yang bikin si Nikita celaka kan gara-gara rekaman itu siapa kalau bukan Dota Copet? Nah, Coba kecuali kalau makanya dari awal mereka nuduh JPU dibayar, ada buktinya enggak? rekaman begituan dijadiin seolah-olah nanti saya bongkar mana? Iya. Sampai detik ini nggak ada bukti itu, nggak ada bukti pembayaran, nggak ada bukti penyuapan, sampai udah mau sidang selesai. Mbak Emi suaranya lembut banget, ini kecil. Iya Kak, apa ya, handsetnya di telinga. Wah, Iya. Berarti benar Kak Fit, si Niki ini ngeper Jadi sama KPK nggak Kak ada Fit. kelanjutannya Yang Kak. lainnya di DM, Kak Fitri sendiri nggak di DM. Nggak ada, dia nggak ada nge-DM aku. Nah, itu artinya apa? Tak tungguin banget ya kalau nge-DM aku beneran. kayaknya Kak Fit, si NM ini kalau dia orang udah ngelawan dia udah takut. Kayak DP itu kan dia udah takut sama DP. Takut Tapi kalau ya. orang diam aja dicecer terus sama dia. Dia sama DP takut ya sama DP. Kalau ribut sama DP kan ngadunya ke saya. Tuh Iya DP kan benar. selalu voice note kan, tuh dikirimin semua voice note-nya ke saya tuh. Kakak nih si Dewi kak. Aku nanti ngomong sama Dewi, udah kalian jangan ribut ya. Makanya dia tuh kesel karena aku tuh nggak pernah bisa diadu domba sama Dewi. Nggak pernah. Aku tuh mau Dewi ngomongin aku apa aja dulu, aku bilang Dewi bagaimanapun kamu baik sama ibu aku nggak mungkin ngelawan sama Betul. kamu. Udah Betul. itu. Dia sendiri yang minta maaf sama aku karena udah tahu mana yang bener kan. Walaupun nunggu berapa tahun tuh, 3 tahun baru tahu. Ya nggak apa-apa, waktu kan akan menjawab. Tapi si Niki itu paling benci karena saya tuh nggak pernah bisa benci sama Dewi. Selalu saya selalu baik sama dia, walaupun dia marah-marah. Misalnya udahlah biarin lah, emang dia berhak marah sama gue gitu. Dia itu paling kesel banget karena saya nggak pernah bisa marah sama Dewi. Tapi ada indikasi Kak waktu itu buat Kak Fitri buat bersih terus gitu.
nggak ada. Karena Maksudnya, itu oh, saya itu si Niki mau berantem sama siapapun saya nggak pernah mau ikut campur. Pokoknya lu, betul. tapi saya selalu bilang sama teman-teman saya, udah lu jangan dilawan ya, karena kalau lu lawan sekali dia akan berhenti sampai puas gitu. Enggak, waktu yang nyobekin kertas di persidangan itu apa? Bukan kasus yang di penjara itu toh, Kak? Beda itu Oh, ya? sesudah penjara yang dia buang itu berkas itu di Serang. Untung itu sidang udah bubar kan, yang saya pungut di belakang kan. Tapi Betul. setelah itu saya cari Pak Hakim sama Pak Jaksa, saya minta maaf. Saya minta maaf, rendah banget, maafin ya gitu. Ya nggak apa-apa. Kafit Selama itu yang dia, Dito Mahendro kan? iya Mas Dito. Tapi itu dia itu kenapa dia bisa nggak terus sidangnya karena dia bukan menang ya, karena si Ditonya emang nggak datang ke persidangan. Oh, Makanya dia tuh nggak disel itu ya? dinyatakan tidak bersalah. Oh, Sidangnya tidak bisa diteruskan karena si Ditonya memang si Dito sengaja cuman buat nahan si Niki sebulan 2 bulan doang. Oh iya. Cuman mau puas doang dia menjarain si Niki. Ya di si Dito juga nggak bener ya. Kalau aku sih yang bener-bener, dia juga nggak bener. Dia juga nggak beres itu mah, dua-duanya nggak beres. Kalau si Dito juga nggak beres. Tapi Masa nggak bikin kapok kerugiannya sih, mau jual sendal bekas 5 juta, orang nggak mau beli, terus orang itu kan keterlaluan gitu. Itu kalau waktu itu emang iya dia dikriminalisasi walaupun dia duluan yang iseng ya. lah ya, ternak-ternaknya ini kok nggak ada, maksudnya gini loh, yang kalian hina Kak Fitri ini ada loh di saat posisi Nikita Mirzani itu nggak punya siapa-siapa. Tapi kalian tuh menutup mata orang yang baru datang sekarang, yang pansos, yang apa ya, memanfaatkan nama Niki saat ini udah kalian puja-puja. Padahal Kak Fitri itu ada di saat Nikita benar-benar nggak ada siapa-siapa. Tapi kalian tuh melupakan itu. Kirain Dito diancam sama backingannya NM. Ini NM nggak ada backingan ya. Jangan percaya kalian, itu nggak ada, dia nggak ada backingan. Tapi ini orang kita, Kak, kalian ini. Oh, Dia nggak maksudnya ada. ngejelasin. Nggak ada. Dito nggak ada diancam sama siapapun. Itu kejadiannya karena memang Ditonya bohong. Dia bikin surat ke hakim, dia berobat ke Malaysia, ternyata dia ada di Singapura gitu. Nggak, kalau itu mah si Ditonya juga nggak beres lah waktu itu. Dua-duanya nggak beres. tuh dengerin tuh kena Kak Fit. Ya bener. Ya Tapi salah kalau ya ada salah. gosip kalau si NM ini backingannya berbintang-bintang itu bener nggak sih? Itu Kak Fitri ditanya, katanya suara rekaman telepon mereka berdua itu gimana Bohong. maksudnya Aduh, antara suara Mas Sambo rekaman sama saya aja NM? di edar-edarin ya nggak bener, chatting aja di edar-edarin nggak bener, bohong ah. Nggak. No. Bohong Leo bohong gitu. Bohong. Bohong, Lian, Lianto itu bohong. Nggak ada, dia nggak kenal. Lianto. Jadi Lianti. ya nggak ada backingan karena dulu itu walaupun keluar bukan karena backingan tapi karena Kafit yang memperjuangkan gitu ya, Kafit ya. Waktu yang dari Ya, sama suaminya. gini ya teman-teman ya, nih saya sedikit ya kasih tahu ya. Pada saat itu Niki ditangkap di depan mall itu, saya nyusul dia ke Serang. Saya ngomong baik-baik sama penegak hukum di sana. Kenapa kok sampai begini? Nah, karena saya ini lagi emosi kan, wartawan rame banget di situ ya nih. Kalau kalian pengen tahu nih, kenapa dia dipulangin hari itu malam-malam pulang sama saya? Karena kan menurut saya kita ini mau minta tolong sama siapa lagi nih, ke kepolisian, kalau polisi aja kriminalisasi begini. Saya memang teriak di lobi sana, di lobi Polresta Serang itu. Kalian lihat ya, denger nih ya semua ya, di depan ada media. Kalau polisi nggak bisa nyelamatin saya, di depan saya ada markas tentara, saya mau minta tolong sama mereka gitu. Nih saya kasih tahu, bocorin, baru dibebasin. Itu baru paham kalian, karena menurut saya waktu itu Niki nggak boleh dikriminalisasi begitu. Tuh segitunya baiknya Kak Fit, ya Allah. Tapi nggak ada balas Itu budi ya, demi Kak. Allah saya teriak begitu di lobi itu, saya ngamuk memang. Kok begini polisi nahan-nahan Niki seenaknya, ini kan kasus ITE. Ya sudah, kalau saya sebagai warga sipil nggak bisa minta tolong sama polisi, saya minta tolong sama tentara nih, saya keluar di depan banyak wartawan gitu. Akhirnya saya dipanggil, ditenangin, bikinlah jaminan penangguhan penahanan gitu. Netizen yang bener itu ya, nggak ada backingan, keberanian aja Mr. Z kan. Minta penangguhan penahanan nggak bisa.
Ya akhirnya dikasih waktu itu. Bukan yang sekarang, Kak. Yang sekarang kan yang sekarang kan ancaman hukumannya tinggi ya. Kalau susah juga, bukan karena nggak bisa, emang takut mengulangi perbuatannya lagi. Karena kan udah ada 2 korban lagi yang mau diperes. Kalau dia keluar diperes beneran ntar. Takut juga menghilangkan barang bukti. Sahabatnya sekarang bisa nggak kayak Kak Fit gitu aja? Iya. Kemarin dia kan protes sama kenapa jaksa tuh menuduh dia membuat onar berskala nasional. Ya udah jelas gitu. Udah jelas di media sosial ini udah ada dua kubu yang saling baku hantam di media sosial, bahkan saling sesama pendukung sendiri aja saling berantem gitu. Kayak tadi di persidangan kan udah jelas tuh Emma Waroka sama Tessa sama-sama berantem di media sosial. Ya udah itu gaduh. Kenapa nggak mengakui? Apa yang dikatakan JPU berarti kan real, fakta ada, tapi mereka nggak mengakui itu, bahwa sudah bikin gaduh. Perjuangan Kak Fitri dulu tuh sekarang udah sia-sia aja ya bagi dia. Nggak ada yang sia-sia, saya kan bukan buat dia, buat anak-anaknya. Mungkin kalau waktu itu saya ini mungkin anak-anaknya nggak punya orang tua di rumahnya. Kalau sekarang kan udah gede-gede. Kalau sekarang nanti dia divonis ya, bapak anak-anaknya masih ada. Si Sajat Ukra mau ambil si Aska. Arkana itu inget ya, Arkana Mawardi itu saya yang kasih nama. Kalau memang bapaknya itu di polatif, silahkan tes DNA. Gitu aja udah. Ada bapaknya kok. Loli udah gede. Jadi jangan pikir nggak punya orang tua, ada. Kalau Ukra kan emang Sajat Ukra itu dari dulu kan emang pengen ngambil si Aska. Tapi memang waktu itu kan masih kecil. Saya juga ya sudah kalau diambil dipisah dari ibunya kan nggak bener juga. Ya mungkin dengan kejadian ini Tuhan kasih kesempatan untuk bapaknya Aska itu ngebesarin dia lah. Kalau Loli kemarin juga ketemu sama bapaknya ya Kak Fit? Ya kalau Loli mah udah dewasa kan, nggak terlalu inilah, dia udah bisa mandiri. Ya harusnya bisa nih bapaknya ikut ngasuh ketika ibunya nanti divonis gitu ya. Bisa Harusnya. Iya. Harusnya bisa. Karena apapun yang terjadi kan orang tuanya. Jadi jangan netizen pikir oh anak-anaknya nggak punya bapak, ada bapaknya, cuman memang nggak dikasih sama si Nikita. Mungkin ini waktunya bapaknya ngurus kalau memang nanti Niki divonis lama ya. Ya semoga. Tapi pertanyaannya keluarganya Niki boleh nggak, dibolehin nggak itu? Nggak tahu ya. Ya namanya orang tua loh Kak. Bapaknya loh. Oh, typingan Sebenarnya berharapnya duplik kali ini NM mengakui kesalahannya biar ringan lah hukumannya. Masih bisa. Mr. J, emangnya masih bisa diturunkan lagi? Kalaupun dia mengakui, emangnya masih mengakui. Ya kurang-kurang dikit. Tuntutannya Mr. J. Coba penjelasannya Mr. J. Makan aja ini Mr. nih. Vonisnya. Kenapa sih di live-nya Mr. Z ini ada tanda hilang? Ada tanda apa Kak Fit? Mulut Fitri gampang-gampang aja yang ngomongnya, gampang lah, nggak punya beban, nggak punya utang, nggak punya korban pemerasan, gampang lah. Kenapa nggak gampang? Nggak lagi menghadapi hukuman, kenapa? Ada gambar apa Kak Fit? Tanda seru hilang tapi. Peringatan berarti. Bukannya lagi gibah, dia tuh lagi memuntahkan amarah yang terpendam. Dulu kan banyak diam ya Kak Fit ya. Iya. Iya, jadi kayak sekarang tumpah gitu. Pertanyaannya Kak Toko Mom itu tadi Mr. Z, kalau hari ini diduplik, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf, apakah mempengaruhi vonis hakim dari tuntutan JPU kemarin? Iya, mempengaruhi. Tuh, mempengaruhi, dengar tuh terdakwa, pengaruh. Kayaknya ini kesempatan terakhir dong ya, masih ada ya. Iya. Makanya Bang Leon semalam kan mengatakan atau Bang Leon atau Bu Nona itu mengatakan kalau di akhir-akhir ini nantinya makanya ini kan terakhir nih ada 180 derajat berbalik, itu keuntungan buat dia. Tapi kalau dia masih tetap seperti yang kemarin,
Ya dibilang ya sudahlah, habislah sudah, tidak ada harapan. Tapi bukan berarti bebas loh ya, bukan berarti bebas ya. Minimal adalah pengurangan sebulan lah, 2 bulan lah begitu. Apakah vonis itu bisa 50% dari tuntutan JPU toh, Mr. Z? Kalau Enggak, 50% kayaknya nggak mungkin ya. enggak. Udahlah, 9 tahun aja lah. Kalau dia masih angkuh juga berarti kesalahan PH.